Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Putri Saluna. Di sini saya ingin mempresentasikan kompetensi inti, kompetensi dasar, pokok pembahasan, dan subpokok pembahasan bab 4, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 SMP atau MTS. Kompetensi inti. Dalam kompetensi inti terdiri dari mengelola, menyaji, menalar, menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Nah, untuk kompetensi ini yaitu mengelola, menyaji dalam mengelola, menyaji dan menalar dalam ranah konkret di sini yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat. Adapun ranah abstrak di sini diantaranya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar meliputi yang pertama, menyaji hasil telaan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila di sini yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, ada menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan undang-undang, maksud saya kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maksud dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini mencakup dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, mendemonstrasikan pola perkembangan tata urusan perkembangan undang-undang. Nah, mendemonstrasikan pola perkembangan tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang keempat, menyajikan hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional. Nah, jadi untuk poin yang keempat ini yaitu menyajikan hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk yang keempat, mengaitkan proyeksi nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda 1928. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita mengaitkan proyeksi nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda ini dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk yang terakhir, mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dalam komitmen kebangsaan. Jadi di sini kita sebagai warga negara mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya di sini ada pokok pembahasan bab 4 semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, untuk subpokok pembahasan bab 4 di sini ada kondisi kebangsaan Indonesia sebelum tahun 1908. Jadi sebelum tahun 1908 di sini kondisi bangsa Indonesia sudah mengalami keterpurukan. Hal ini akibat dari VOC yang melaksanakan politik Endance et Impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antar kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Nah, namun karena hal itu kebangsaan Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah yang dipimpin oleh ulama atau kaum kebangsawan. Nah, meski perjuangan mengusir penjajah tersebut masih belum mengusulkan Belanda untuk menerapkan politik balas budi. Jadi politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan itu,
Belanda akhirnya menerapkan usulan tersebut. Namun politik balas budi ini bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda, seperti pembangunan irigasi untuk pengairan perkebunan milik Belanda dan pembangunan sekolah untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Dan ternyata dari perkembangan sekolah dan dalam pembangunan sekolah ini melahirkan dampak positif, yaitu bagi bangsa Indonesia. Dengan munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Nah, untuk poin kedua di sini yaitu merintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini yaitu Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Dr. Ando Sutomo tanggal 20 Mei 1908, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Penggagas lahirnya Budi Utomo ini yaitu Dr. Andes Wahid, Dr. Wahidin Sudiho Hasodo yang merupakan dokter kelulusan Sekolah Kedokteran Jawa, yang menyadari bagaimana kebelakangan dan ketindasan rakyat akibat penjajahan Belanda. Nah, program Budi Utomo mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Programnya ini lebih bersifat sosial karena saat itu sebelum dimungkinkan pelaksanaan gerakan atau bersifat politik, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Nah, pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Nah, kongres tersebut berhasil menerapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam kemajuan pengajaran pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, untuk yang terakhir di sini ada mewujudkan persatuan dan kebangsaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, untuk wujud persatuan dan kebangsaan sebagai wujud nilai kebangkitan nasional di sini ada dibagi dua poin. Poin yang pertama di sini adalah mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk jadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan telaah menjadi satu dan utuh. Nah, kesatuan erat berhubungannya dengan keutuhanan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk poin yang kedua di sini yaitu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Di sini digambarkan seperti dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, karya Ismail Marzuki ini sudah sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan yang dimilikinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.